warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama nama Zohran Mamdani. Tahukah kalian, seorang politikus muslim dari Uganda yang berambisi menjadi wali kota di New York telah menarik perhatian publik setelah berhasil meraih kemenangannya di dalam pemilihan awal Partai Demokrat pada 26 Juni 2025. Meskipun belum resmi menjabat sebagai wali kota, kemenangan dalam pemilihan awal ini menunjang peluangnya untuk menjadi wali kota muslim di kota terbesar di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan karena New York merupakan benteng kuat bagi Partai Demokrat, di mana calon dari partai tersebut memiliki kesempatan besar untuk meraih kemenangan. Mengingat peluang besar yang dimiliki Mamdani untuk terpilih sebagai wali kota New York, Trump yang terlihat tidak senang dengan latar belakang Mamdani yang langsung melancarkan serangan. Trump menyatakan bahwa pencapaian Mamdani sebagai calon wali kota dari Demokrat sangat tidak terbayangkan karena ia memandang kandidat ini sebagai seorang komunis sejati. Ia bahkan telah mengancam bahwa jika Mamdani dilantik sebagai wali kota, dia bisa memangkas anggaran kota New York dengan asumsi bahwa Mamdani akan melakukan tindakan yang buruk. Sebelumnya atau pada tahun 2024 silam, Mamdani menyatakan apabila saya terpilih sebagai wali kota New York City, saya akan menangkap Benjamin Netanyahu jika dia datang ke sini berdasarkan surat perintah dari ICC. Lalu, apa yang membuat Mamdani sangat ditakuti oleh Trump? Dan apa konsekuensinya jika Mamdani menjadi wali kota? Berikut adalah ringkasan lengkapnya. Bagi yang penasaran apakah Mamdani telah menjabat sebagai wali kota di New York? Jawabannya adalah tentu belum. Pada tanggal 26 kemarin, dia memenangkan pemilihan apa? Dia berhasil menang dalam pemilihan di Partai Demokrat sebagai calon wali kota. Namun, dia baru saja menjadi calon. Mengapa perhatian terhadapnya begitu besar? Ini terjadi karena kota New York merupakan basis utama Demokrat dan calon yang didukung oleh Partai Demokrat memiliki peluang besar untuk menang. Inilah yang membuat Trump merasa cukup cemas. Jadi, berikut detailnya. Mamdani berhasil memenangkan pemilihan pendahuluan Demokrat NYC pada 24 sampai 25 Juni 2025. Setelah Andrew Cuomo mengundurkan diri akibat kekalahan dalam perhitungan suara awal. Pada putaran pertama, Mamdani memperoleh 43,5% dibandingkan dengan suara Andrew Cuomo 36,4%. Saat ini, dia telah secara resmi menjadi calon Demokrat untuk pemilihan umum di kota New York yang akan dilaksanakan pada 4 November 2025 mendatang. Terpilihnya Mamdani sebagai kandidat kuat wali kota di New York menjadi perhatian banyak orang, terutama karena dia adalah seorang muslim. Ia lahir pada tanggal 18 Oktober 1991 di Kampala, Uganda. Mamdani menghabiskan masa kecilnya di Cape Town sebelum ia pindah ke New York pada umur 7 tahun. Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikannya di Bronx High School of Science dan mendapatkan gelar BA di dalam studi Afrika dari Booth Scholars. Karir politiknya dimulai ketika ia menjadi relawan, termasuk terlibat di dalam kampanye aktivis Palestina. Sebelum resmi bergabung dengan Demographic Society of America pada tahun 2017. Kemudian ia terpilih sebagai anggota di New York pada tahun 2020 dan terpilih kembali pada tahun 2022 dan 2024. Nah, pada tahun 2023 Oktober 2024, Mamdani mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai wali kota di New York dan berhasil memenangkan pemilihan pendahuluan Demokrat NYC pada Juni 2025, mengalahkan mantan gubernur Andrew Cuomo. Ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa. Ia menerima dukungan dari tokoh-tokoh terkemuka di Amerika Serikat seperti Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez. Namun pertanyaannya adalah bagaimana ia bisa melakukan ini? Dan strategi apa yang digunakan Mamdani untuk merebut perhatian pendudukan New York, kota terbesar di negara ini? Mamdani merupakan mimpi buruk bagi Donald Trump. I am Donald Trump's worst nightmare as a progressive Muslim immigrant who actually fights for the things that I believe in. Dalam beberapa kesempatan, Mamdani dengan tegas mengatakan bahwa ia adalah mimpi buruk bagi Donald Trump, seorang imigran Muslim yang berjuang untuk berkiprah di dunia politik. Pernyataan ini disampaikan sebagai penolakan terhadap politik Trump yang berorientasi pada kapitalisme korporat, anti-imigran, serta kebijakan yang membatasi hak-hak minoritas.
Di dalam hal ini, Mamdani menetapkan dirinya sebagai lambang oposisi progresif yang tidak bergantung pada dana elit, melainkan berasal dari rakyat biasa. Ada 3 strategi utama yang digunakan Mamdani untuk mendapatkan dukungan di Amerika Serikat. Yang pertama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Mamdani menempatkan dirinya sebagai platform progresif yang berlawanan dengan Trump. Ia tampil sebagai penantang langsung terhadap gaya politik Trump. Ia juga mendorong sebagai kebijakan transportasi umum gratis, perawatan anak universal, upah minimum $30, dan pajak tinggi bagi individu yang sangat kaya. Ini kontras dengan narasi yang dibawa oleh Trump. Jika Trump memperoleh dukungan dari orang-orang kaya, Mamdani justru mendapatkan yang sebaliknya. Ia menyusun kampanyenya sebagai suatu gerakan dari bawah yang melibatkan dari 20.000 donatur individu dengan rata-rata sumbangan mencapai $80. Ia menolak dana dari miliarder yang dianggap sebagai mendukung Trump serta elit politik lainnya. Di usia yang masih muda, ia memanfaatkan kekuatan relawan dalam jumlah yang sangat besar serta kampanye dari pintu ke pintu atau door to door. Didukung oleh penggunaan media digital dan konten viral yang memperkuat ikatan dengan pemilihan muda, yang mengedepankan autentisitas dan keadilan sosial. Nah, ini dia, perhatikan bagaimana seorang Republik terpesona oleh video Mamdani yang sangat energik saat debat melawan lawannya. President. Who? Mamdani dressing down Cuomo at this debate. Mr. Cuomo, I have never had to resign in disgrace. I have never cut Medicaid. I have never stolen hundreds of millions of dollars from the MTA. I have never hounded the 13 women who credibly accused me of sexual harassment. I have never sued for their gynecological records. And I have never done those things because I am not you, Mr. Cuomo. And furthermore, the name is Mamdani. M-A-M-D-A-N-I. The name is Mamdani. Mr. Cuomo. Dan ia juga menggunakan identitasnya yang kuat sebagai Muslim imigran dari Uganda. Dan dia juga memanfaatkan identitasnya yang kuat sebagai seorang Muslim imigran dari Uganda. Sebagai seorang sosialis, Mamdani mempresentasikan kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam lingkungan politik utama. Hal ini semakin meningkatkan daya tariknya di kalangan komunitas minoritas serta generasi muda di New York. Sekarang mari kita lihat bagaimana ia memperoleh begitu banyak dukungan di platform media sosial. Di sini kita melihat video serangan dari Trump dan respon dari Mamdani. And the word that somebody that like this communist from New York someday gets elected, I can't believe that's happening. That's a terrible thing for our country, by the way. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York. Ketika Mamdani diusung sebagai calon wali kota di New York yang sangat kuat oleh Partai Demokrat, Donald Trump terlihat waspada. Dia bahkan berupaya untuk menyerang Mamdani dan menyebutnya sebagai seorang komunis. Serangan Donald Trump ini mencerminkan ketakutannya. Kota New York adalah simbol kekuasaan Trump, tempat ia lahir dan di mana bisnisnya berkembang, serta tempat awalnya ia populer. Jika kota ini dipimpin oleh seorang Muslim imigran sosialis, itu bukan hanya sesuatu yang simbolis, tetapi juga sebuah tamparan ideologis bagi Trump yang dikenal rasis, anti-imigran, dan sosialis. Mamdani juga menyerukan kebijakan yang seluruhnya berlawanan dengan nilai-nilai Trump, termasuk pajak tinggi bagi seorang kaya. Trump merupakan seorang miliarder, dan dia juga mengusulkan perumahan publik yang luas, transformasi gratis untuk semua orang, serta dukungan yang jelas terhadap Palestina dari gerakan BDS yang ditentang oleh Trump. Di sini Trump tahu bahwa jika Mamdani menang, ia menjadi sebuah kemajuan bagi gerakan progresif nasional yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi kota-kota besar lain seperti Chicago, San Francisco, dan LA. Bayangkan apa yang terjadi jika Mamdani berhasil menang di New York. Namanya bisa menjelit dan bukan hanya mustahil, dia juga bisa makin terkenal dan berpeluang menjadi Presiden Amerika Serikat.
Nah, sekali lagi, New York adalah kota yang utama di Amerika. Sekarang lihatlah betapa elegannya Mamdani dengan menghadapi serangan dari Trump. Akhirnya, seorang Mamdani bukan hanya sekedar calon wali kota. Ia melambangkan perlawanan generasi muda. Seorang imigran muslim asal Uganda yang menantang sistem politik UNO di Amerika. Suaranya merepresentasikan kaum muda, pekerja, kelompok minoritas, dan mereka telah menyaksikan bagaimana kota ini dikuasai oleh para elit kaya yang terpaut dengan kenyataan. Bagi dirinya, politik ini bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang keberpihakan. Disinilah letak khawatirnya Donald Trump, karena Mamdani membawa semangat dari bawah, semangat yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibungkam, dan tidak dapat dipadamkan oleh retorika komunis klasik yang dimiliki oleh Trump. Ketika Mamdani mengatakan, "Saya adalah mimpi buruk bagi Donald Trump," itu bukanlah ancaman, melainkan sebuah peringatan bahwa perubahan sedang mendekat. Dan jika New York benar-benar memilih Mamdani pada bulan November yang akan datang, maka mereka tidak hanya menyaksikan seorang muslim menjabat sebagai wali kota di pusat ekonominya, tetapi juga akan melihat munculnya wajah baru di dalam politik Amerika Serikat. Wajah yang selama ini tertutup oleh uang, kekuasaan, dan rasa takut. Apakah ini membuat Trump merasa panik? Jawabannya sudah terlihat dari reaksi yang ditunjukkannya. Dan sejarah akan mencatat bahwa mimpi buruk bagi penguasa lama seringkali justru menjadi harapan baru bagi masyarakat biasa.